Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Irawan dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang sejarah Nabi Musa. Dan memang pada sejarah Nabi Musa ini bukan hanya versinya ya, bukan hanya di agama Islam saja, akan tetapi di agama Kristen dan juga Yahudi itu ada, akan tetapi berbeda versinya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Nabi Musa ini dengan versi Islam, yang dimana kita mengetahui bahwa Nabi Musa ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan. Dan pada masa ketika Mesir berada di bawah kekuasaan seorang raja yang sombong, angkuh, dan banyak hal, yaitu adalah bukan lain dan tidak bukan, yaitu adalah Fir'aun, mengeluarkan perintah yang sangat-sangat menakutkan, yaitu semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel itu harus dibunuh. Di tengah ketakutan itu lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah sejarah Islam menjadi lebih baik, yaitu adalah Nabi Musa alaihissalam. Atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunda Nabi Musa ini meletakkan bayi Nabi Musa di keranjang, yang dimana itu menjadikan sejarah juga karena Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai, yaitu sungai Nil. Tak ada yang menyangka bahwa bayi Nabi Musa ini justru ditemukan oleh keluarga Firaun itu sendiri dan dibesarkan di dalam istana, yang dimana pasti itu yang ketika itu mengincar bayi yang bernama Nabi Musa untuk dibunuh. Karena memang Firaun itu ketakutan dan mempunyai firasat bahwa akan ada bayi laki-laki yang semestinya dia akan menghancurkan kekuasaannya, seperti itu. Dan di sini pun saya sudah meresearch beberapa tentang Nabi Musa juga, seperti bagaimana ketika dewasa Nabi Musa itu menerima wahyu dan diangkat sebagai nabi, dan Allah memerintahkan kembali kepada Fir'aun untuk menyeru dan menyeru pada kebenaran gitu, dan menyampaikan satu pesan juga bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kan tetapi kita mengetahuinya bahwa Fir'aun ini membangkang dan tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersama saudaranya Nabi Musa ini bersama Nabi Harun menghadapi Fir'aun dengan penuh keberanian, dan meski berada di hadapan salah satu penguasa paling tiran dan bersejarah ini, tetap berpegang teguh bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa gitu. Dan disinilah Allah menganugerahi berbagai mujizat yang dimiliki sama Nabi Musa, termasuk yaitu tongkatnya bisa berubah jadi ular, dan tangannya bercahaya, serta tongkatnya bisa membelah laut gitu. Dan yang dimana ketika itu memang di cerita Nabi Musa membelah lautan itu memang Nabi Musa sudah buntu, ini arahnya mau kemana nih, jalannya mau kemana. Tapi memang Allah itu sangat baik teman-teman, dan Allah memberikan di situ memberikan jalan kepada Nabi Musa. Langsung tongkatnya ini diberikan mujizat untuk bisa membelah lautan, dan disitulah Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, dan akhirnya terjadilah sejarah yang dimana tongkatnya bisa membelah laut gitu. Dan itu menjadi jalan keselamatan juga bagi mereka. Dari kisah Nabi Musa ini memang ini Masya Allah sekali teman-teman. Dan setelah itu terjadinya memang ditenggelamkannya para tentara-tentara Fir'aun serta Fir'aunnya itu sendiri. Dan di dalam Islam, Fir'aun ini ditemukan sudah tenggelam, dan yang dimana kita mengetahui juga bahwa Fir'aun tuh
sempat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka pelajaran yang kita ambil dari sejarah Nabi Musa bahwa kita harus bersyukur, kita harus memberikan dampak positif dan percaya bahwa Allah itu akan selalu memberikan yang terbaik kepada diri kita. Maka dari itu, sejarah Nabi Musa mengajarkan kita tentang keberanian, kesabaran, dan juga kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam situasi paling sulit sekalipun pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba yang berserah diri kepadanya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.